Batu TV, saat ini saya bersama tim Jejak Sejarah dan Budaya berada di Museum Brawijaya Kota Malang yang terletak di Jalan Besar Ijen Kota Malang. Seperti yang kita ketahui, Museum Brawijaya ini merupakan salah satu ikon Kota Malang, di mana di museum ini menyimpan berbagai macam koleksi benda-benda bersejarah pada masa perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa perjalanan tim Jejak Sejarah dan Budaya pada hari ini? Mari kita ikuti. Museum Brawijaya adalah salah satu museum tertua dan paling ikonik di Malang. Berada di Jalan Ijen nomor 25A Klojen, bangunan ini menyimpan koleksi benda-benda sejarah yang jadi saksi masa perjuangan Indonesia. Baik di luar maupun di dalam Museum Brawijaya Malang ini, Anda akan menemukan berbagai benda peninggalan dengan kondisi yang masih sangat terawat dengan baik. Ruangan di museum dibagi menjadi 6. Pada halaman depan Museum Brawijaya, terdapat kendaraan tempur masa lalu dan juga taman. Ruang lobi yang menampilkan relief daerah tugas Brawijaya dan foto Pangdam 85 Brawijaya. Pada ruang koleksi 1, terdapat aneka koleksi benda bersejarah dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Sedangkan di ruang koleksi 2, isinya merupakan benda koleksi dari tahun 1950 hingga 1976. Salah satu koleksi Museum Brawijaya yang cukup kontroversial adalah Gerbong Maut. Gerbong kereta ini pernah digunakan untuk mengangkut 100 tawanan pejuang Indonesia secara massal di zaman penjajahan Belanda. Museum ini terbuka untuk masyarakat umum setiap harinya dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Sebagai warga negara yang baik, maka jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, pemirsa Batu TV, seperti yang kita ketahui, Museum Brawijaya ini berada di bawah pengelolaan Bintal Kodam 5 Brawijaya. Dan sekarang saya bersama Letkol CPLM Arianto Bahtiar STMM selaku Kabin Taldam Brawijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto, nggih? Iya, betul, Pak. Mungkin ini saya langsung bertanya kepada Bapak tentang Museum Brawijaya. Ini didirikan pada tahun berapa sih, Pak? Sepanjang yang kami baca dari sejarah yang ada di museum, bahwa Museum Brawijaya itu dibangun pada tahun 1967 dan diresmikan pada tanggal 6 Mei 1968 dan diberi Sasanti Citra Utapana Cakra yang mempunyai arti sinar yang membangkitkan semangat. Itu pertama kali Museum Brawijaya didirikan, demikian. Kemudian siapa Pak ini tokoh yang berperan penting dalam pendirian Museum Brawijaya ini? Yang berperan penting, Mbak, atas berdirinya Museum Brawijaya adalah Bapak Panglima Kodam, waktu itu Kodam 8 Brawijaya pada saat itu, yaitu Brigadir Jenderal TNI Surahman. Beliau bertindak sebagai pemerkasa dari berdirinya Museum 5 Brawijaya yang ada di Jalan Ijen, itu. Demikian, Pak. Apa Pak yang menjadi alasan pendirian Museum Brawijaya itu sendiri di Kota Malang saat itu, apa saja? Pada saat itu, pada tahun 1962, beliau sebagai pejabat Panglima Kodam 8 Brawijaya pada saat itu di Kota Malang, tepatnya di Jalan Ijen yang tadi Bapak sudah sampaikan, beliau mempunyai ide dan gagasan untuk mendirikan museum. Kemudian pada tahun 1967, pemerintah Kota Malang pada saat itu menghibahkan tanah yang saat itu berada di Jalan Indrokilo, yang sekarang menjadi Jalan Ijen nomor 25A, kepada TNI Angkatan Darat untuk dibangun Museum Kodam 8 Brawijaya, sehingga berdirilah Museum Brawijaya itu sampai dengan saat ini. Demikian. Dan pemirsa, saat ini saya sudah memasuki gedung Museum Brawijaya dan alhamdulillah
kita pada hari ini sudah disambut dengan Pak Sutrisno dan juga Pak Tabiin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyambut kedatangan kami dari tim Jejak Sejarah dan Budaya Batu TV. Terima kasih saya sampaikan kepada Batu TV yang pada pagi hari ini sudah berkenan berkunjung ke Museum Brawijaya di Kota Malang. Perlu disampaikan, Museum Brawijaya ini memiliki 5 lokasi yang dipamerkan. Yang pertama yaitu lokasi yang ada di halaman depan, ya, yaitu taman halaman depan museum. Lokasi yang kedua ruang lobi, ya, tempat ini namanya ruang lobi. Lokasi yang ketiga ada halaman tengah, di sana ada gerbong maut dan paru segigir. Terus yang keempat ruang pameran tertutup 1, yang mana ruang 1 ini mengoleksi benda tahun 1945 sampai dengan 1949. Sedangkan lokasi yang kelima yaitu ruang pameran 2 mengoleksi benda tahun 1950 sampai dengan sekarang. Ya, pemirsa, mari ikuti perjalanan saya bersama Pak Tabiin, pemandu kita pada siang hari ini dari Museum Brawijaya. Ini ruang 1 ya Pak Tabiin? Ya betul, ini ruang 1. Bisa kita lihat di sini mengoleksi benda tahun 1945 sampai dengan 1949. Sebagaimana kita lihat di depan kita ini mobil, ada mobil De Soto, ya. Mobil De Soto, ya. Ini adalah mobil yang pernah digunakan oleh Bapak Sungkono. Saat itu beliau menjabat sebagai Panglima Divisi 1 Jawa Timur, ya, tahun 1948 sampai dengan 1950, ya. Mobil ini buatan Amerika dan kondisinya asli. Berikutnya ini ada alat-alat kedokteran yang pernah dipakai oleh Dr. Hadiono, ya. Jadi bisa kita lihat dulu para pejuang kita itu banyak yang gugur dan meninggal di dalam medan pertempuran karena keterbatasan alat-alat kedokteran. Bahkan sampai pohon pisang, ya, ini, ya, yang sudah dikeringkan untuk ya, membalut, ya, untuk membalut luka para pejuang yang terluka saat itu, ya. Jadi memang kondisi masih sangat memprihatinkan, ya. Ini pada tahun berapa ini Pak? Kira-kira ini tahun 1946, ya, 1946. pada saat perang kemerdekaan, ya. Ini ada burung merpati pos, ya, yang pernah digunakan oleh para pejuang kita di daerah Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Blora, dan Surabaya, ya. Jadi burung ini sudah dilatih dan sudah diajari sehingga bisa disuruh untuk mengantarkan surat pada saat itu. Ini alat perhubungan, ya, atau radiokomunikasi. Ya, ini merupakan hasil rampasan perang juga, pernah digunakan di daerah Surabaya. Ini pakai antena yang sangat tinggi sekali. Cara pakainya pun dengan cara seperti orang naik beca di buta sampai menimbulkan, ya, energi, ya. Baru bisa berfungsi, ya. ya. Berfungsi, ya. Itulah keterbatasan alat komunikasi, ya, saat itu, ya. Seperangkat benda-benda yang pernah digunakan oleh Komandan 3 Tentara Keamanan Rakyat Jawa Timur yang saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI HR Muhammad Mangundiprojo. Beliau saat itu sebagai Komandan TKR di Jawa Timur. Ya. Beliau punya menantu namanya Bapak Susilo Sudarman, ya, ini, ya. Beliau saat itu pernah menjabat sebagai Menparpostel pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ya. Terus kalau di sini ini ada beberapa senjata rampasan perang, ya. Terus itu ada lukisan yang menceritakan tentang pertempuran 10 November di kota Surabaya, ya. Jadi pertempuran di Surabaya ini boleh dianggap sebagai pertempuran yang terbesar di Indonesia. Betul. Banyak sekali pertempuran di daerah, tapi tidak sebesar yang ada di kota Surabaya. Terbunuhnya Jenderal Malabi, ya, dari Inggris atau dari sekutu, ya. Jadi setelah Jenderal Malabi terbunuh atau meninggal di kota Surabaya itulah, ya, akhirnya kota Surabaya, ya, digempur habis-habisan oleh tentara sekutu atau tentara Inggris, ya. Karena mengingat belum ada pada saat masa-masa pendudukan tentara sekutu di Asia ini ada seorang jenderal yang sampai meninggal, kecuali di kota Surabaya, ya. Jadi Jenderal Malabi ini meninggal di jembatan, ya. Kalau sekarang namanya Jembatan Merah, di sana ada namanya Jembatan Merah. Disitulah
Jenderal Malabi mobilnya dilempar bom oleh pejuang ya dari kota Surabaya dan meninggal. Inilah meja yang pernah digunakan oleh Jenderal Malabi ya, Bung Karno, Bung Hatta dan Pak Sungkono berunding di Hotel Internasional. Sebelum beliau Jenderal Malabi beliau meninggal. Ya, betul. Ini juga ada lukisan pemulangan tentara Jepang dari Kota Malang ya, tepatnya di stasiun Kota Lama. Kalau sekarang dekat daerah Ciptomulyo sana ya. Ya, itu setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah dari stasiun Kota Lama kemudian dibawa menuju Kota Probolinggo. Di sana ada pelabuhan namanya Pelabuhan Tanjung Tembaga. Dari Pelabuhan Tanjung Tembaga inilah kemudian tentara Jepang transit ke Pulau Galang. Setelah dari Pulau Galang ke Pulau Kalimantan baru ke negara Jepang ya. Beberapa koleksi mata uang ya yang sempat beredar di Indonesia ya. Karena beberapa daerah dulu memang diduduki oleh tentara Jepang sehingga untuk alat penukaran atau alat jual beli saat itu dipakai mata uang tentara Jepang saat itu. Ini adalah mantel Dr. Subandi ya, yang pada saat itu beliau meninggal di Karangkedawung, daerah Jember sana. Terus berikutnya ini ada namanya mortir ya. Nah inilah senjata asli bikinan Indonesia ya, terbuat di pabrik Merican, Kediri. Kota Kediri sana. Sampai sekarang Jadi ini daerah buatan Merican. anak bangsa. Iya. Dan senjata ini pernah digunakan Pak pada saat perang di mana Pak? Melawan penjajah? Iya betul. Pada Belanda saat atau melawan penjajah Belanda ini juga pernah digunakan. Pada agresi militer pertama berarti ya Pak ya? Iya betul. Nah, pada saat agresi militer Belanda juga pernah digunakan. Selanjutnya di sini ada tempat tidur ya. Ini adalah tempat tidur yang pernah digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pada saat beliau memimpin perang gerilya ya. Termasuk ini ada meja kursi yang saat itu pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman. Jadi perang gerilya dimulai dari kota Jogja ke Jawa Timur, kemudian kembali ke kota Jogja lagi dengan jarak tempuh kurang lebih 1009 km pada saat itu ya. Baju yang pernah digunakan oleh BKR atau TKR Jawa Timur ya, baju ini pun juga rampasan perang dari tentara Jepang saat itu ya. Karena Indonesia sendiri masih saat itu belum memiliki pabrik pakaian ya yang siap pakai. Jadi semua itu rampasan perang ya. Dulu bahwa Museum Brawijaya itu merupakan jenis museum perjuangan sesuai dengan International Council of Museum yang mengatakan bahwa benda koleksi yang terdapat di dalam Museum Brawijaya adalah benda-benda perjuangan dari rakyat Jawa Timur, khususnya Kota Malang dan sekitarnya. Sebagai contoh untuk peristiwa Malang adalah peristiwa pertempuran Jalan Salak antara pasukan Batalion 5000 dari Tentara Republik Indonesia Pelajar dengan marinir Belanda pada agresi militer yang pertama Belanda pada tanggal 31 Juli 1947. Jadi secara tidak langsung itu ada kaitannya dengan keberadaan Kota Malang. Itu ada di dalam Museum 5 Brawijaya. De opmars vordert langzaam. In de vroegte gebruiken de soldaten hun ontbijt in het zicht van Malang. Daarna maar weer vooruit.
sluipschutters gesignaleerd. Infanterie rent naar voren om zich dan in het zijterrein te verspreiden. Dan is zo'n camouflagepak goud waard. Wie beweerde dat een Sherman tank niet kon springen? Vlakbij Malang volgt een groep de spoorlijn naar de stad en vindt reeds bij het viaduct de tanks die de Bramtasbrug beschermen. De brug is intact, maar zware rookwolken bevestigen onze vrees. Er is veel in de prachtige stad vernield. Bewoners komen naar onze soldaten toe. En wat de krijgsgevangenen betreft, ze hebben de rommelige versperringen gemaakt, ze mogen die ook weer opruimen. De Chinese bevolking komt tevoorschijn nu de terreurbenden verdreven zijn. Nieuwe branden tonen activiteit van guerrilla's en onmiddellijk wordt een sweep door de stad gemaakt om verdere verwoestingen te voorkomen. Dan pemirsa, saat ini di belakang saya ini kendaraan tempur Belanda yang lebih dikenal dengan nama atau sebutan AM Track, di mana kendaraan tempur ini merupakan salah satu bukti sejarah perjuangan pahlawan muda kita dalam mempertahankan Kota Malang pada agresi ke-1 melawan tentara Belanda. Di depan kita ini ada namanya meriam. Jadi meriam ini rampasan perang dari Timor Timur atau Timor Leste. Ya. Karena pada saat itu tahun 1975, 1976 di sana terjadi pergolakan sehingga banyak sekali prajurit yang dikirim ke Timor Timur untuk mempertahankan kedaulatan Timor Timur saat itu. Banyak sekali prajurit yang gugur di sana. Kalau di gereja itu diajarkan untuk acara pembaptisan di sana itu ya. Iya. Namun saat itu menyelamatkan 2 orang prajurit yang bersembunyi di Jadi 2 dalam. orang prajurit TNI yang bersembunyi di dalam sini ya. Akhirnya selamat nyawanya sebelum bantuan dari teman-temannya datang ya. Ini dokumentasi foto-foto ya Pak ya. Ini Bangunan bersejarah. foto-foto Kota Malang tempo dulu ya. Jadi bisa kita lihat ada namanya Balai Kota yang mulai zaman Belanda sampai sekarang bentuknya tetap. Tidak berubah ya, konstruksinya tetap dan kokoh sampai sekarang. Benda-benda koleksi ya yang dulu pernah menjadi rampasan perang di Timor Timur ya tahun 1975, 1976 dan juga ada nama-nama prajurit yang gugur. Ya, banyak sekali. Prajurit kita ya Pak ya, ya, prajurit gugur pada yang masa gugur itu ya. Operasi Seroja di Timor Timur. Timor Timur ya, tahun 1975, 1976. Banyak tokoh-tokoh lari yang ke Jawa Timur ya, lari ke Jawa Timur dan mereka menuju Blitar Selatan dan membentuk kekuatan baru. Namun sebelum kekuatan itu bisa meletus, lebih dulu ketahuan oleh aparat sehingga bisa ditumpas, yaitu dengan namanya Operasi Trisula, penumpasan sisa-sisa PKI Blitar Selatan. Ya. Ini adalah barang-barang bukti yang berhasil diamankan. Ada juga batu. Ya, batu apa itu Pak? Ini batu yang pernah digunakan memukul kepala ya Bapak Uluan Hotapea ya ini ya. Ini tokoh PKI. Ini ada alat musik pemberian Belanda ya. Alat musik pemberian Belanda tahun 1975
77 ya ini ya. Nah, tapi alat ini pernah digunakan tahun 1953 ya. Saat itu digunakan pada saat upacara-upacara militer Belanda atau pada saat ada orang Belanda meninggal ya. Mesin komputer tempo dulu ya. Mesin komputer tempo dulu yang pernah digunakan oleh Jawatan Keuangan Kodam 8 Brawijaya saat itu ya. Jadi Pada tahun berapa ini Pak digunakan? pada tahun 1974 Ini merupakan gerbong yang mengangkut 100 orang ya Pak ya? ya. Gerbong ini mengangkut 100 orang dengan Ya. ukuran Jadi ini. ini merupakan salah satu dari 3 gerbong Ya. yang pernah digunakan oleh tentara Belanda untuk mengangkut 100 pejuang ya. Jumlahnya ada 3 gerbong. Iya. Ya. Saat itu peristiwa pada saat agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947 yang mana pada saat itu tentara Belanda menyerang beberapa kota di Jawa Timur. Salah satunya adalah kota Bondowoso ya. Setelah kota Bondowoso diduduki, banyak pejuang kita yang ditangkap ya. Pejuang atau tokoh masyarakat yang ditangkap kemudian dipenjara terlebih dahulu ya. Di sana ada penjara, dimasukkan ke dalam penjara kota, jumlahnya sampai 100 orang. Pada tanggal 23 November tahun 1947, pejuang ini akan dipindah ke LP Kalisosok yang ada di kota Surabaya. Karena keterbatasan angkutan, akhirnya tentara Belanda menggunakan gerbong barang ini. Jadi ini adalah bukan kereta penumpang seperti yang kita lihat sekarang ini, ya. Tapi sebenarnya ini adalah untuk mengangkut barang. Sehingga kalau kita lihat di dalam itu tidak ada tempat duduknya, kosong. Nah, Tapi di sini malah diisi dengan 100 tiga gerbong untuk 100 orang. Ini salah satu dari 3 gerbong ya. Setelah pejuang kita dimasukkan, kemudian pintu ditutup dan dikunci dari luar ya. Sehingga banyak sekali pejuang kita yang kehausan, kelaparan dan akhirnya banyak yang meninggal di dalam gerbong. Sampai di stasiun Wonokromo kota Surabaya, betapa kaget para pejuang atau arek-arek Surabaya di sana itu setelah dibuka pintunya banyak jenazah di dalam gerbong ya. Yang gerbong ini karena gerbong ini saat itu paling bagus jadi banyak yang meninggal. Gerbong ini 38 penumpang meninggal semua ya. Iya, yang dari gerbong. Iya. Setelah peristiwa sekian puluh tahun ya, gerbong ini diketemukan di kota Jogja ya. Di kota Jogja sesuai dengan nomor seri yang ada ya. Karena dari 100 orang itu kan ada yang masih hidup. Jadi yang meninggal 46 orang, yang sakit payah. Sakit payah itu sakit antara hidup dan mati. Ya betul, sekarat ya. Yang sakit ringan 31 orang, yang sehat cuma 12 orang ya. Itulah ya kekejaman tentara Belanda pada saat itu yang sungguh tidak berperi kemanusiaan ya. Ini sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini koleksi perahu segigir ya. Perahu segigir ya. Segigir. Ya. Perahu segigir. Ini merupakan perahu milik masyarakat yang pernah digunakan menyeberang ya oleh Bapak Letkol Chandra Hasan. Beliau sebagai komandan pasukan Joko Tole di Madura sana ya. Karena pasukan Joko Tole saat itu diserang secara membabi buta oleh tentara Belanda ya pada saat agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947. Menyeberang dari mana ini? Dari Desa Perenduan Sumeneb menuju ke Paiton Probolinggo. Ada berapa orang Pak yang ada 6 orang di sini ya. Naik di Iya, ini ya, 6 dan orang orang pejuang ya waktu ya, itu ya? komandan 1 dan anak buahnya ya. Itulah ya kekejaman tentara Belanda sungguh sangat luar biasa. Semua wilayah yang ada di Jawa Timur saat itu pada saat agresi militer yang pertama diserang secara membabi buta. Itu pun tidak cukup demikian. Tahun 1948 Belanda juga melancarkan agresi militer yang kedua ya. Baru tahun 1949 itulah Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada saat diadakannya KMB, Konferensi Meja Buntar di Den Haag, negeri Belanda sana ya. Saya akan menjelaskan struktur organisasi Bintaldam 5 Brawijaya, di mana salah satunya adalah
Museum 5 Brawijaya berada di dalamnya. Kalau dilihat di dalam struktur organisasi yang ada di sini, ada unsur pimpinan, yaitu Kabintal Dam 5 Brawijaya dan Wakabintal Dam 5 Brawijaya. Di dalam struktur organisasi ini, pimpinan Dam 5 Brawijaya dibantu oleh unsur pembantu pimpinan. Di antaranya adalah seksi kerohanian Islam, kerohanian Protestan, kerohanian Katolik, Hindu dan Buddha, kemudian Bintal Ideologi dan Kejuangan, selanjutnya ada pembinaan dokumentasi, penulisan sejarah dan perpustakaan. Yang terakhir adalah pembinaan montra, museum, monumen, dan tradisi kejuangan. Di mana posisi dari Museum Brawijaya adalah di bawah Kalak Bintal Dam Jarah Bintal Dam 5 Brawijaya. Yaitu di sini adalah Kapten Sutisno, tadi mungkin sudah ditemui. Di sana dia bertindak sebagai kepala museum. Disinilah posisi Museum Brawijaya di dalam struktur organisasi Bintal Dam 5 Brawijaya. Sekarang kita sudah berada di ruang lobi ya, Iya. ya di ruang lobi. Di sini mengoleksi benda antara lain ya. Ini ada foto-foto Bapak Panglima Kodam 8 yang pernah memimpin di Jawa Timur. Ya, mulai tahun 1945. Ya, betul. Ini Foto-foto Bapak beliau. HR Muhammad Mangundiprojo yang koleksinya ada di pojok paling kiri tadi. kita sudah sama-sama Ya sudah lihat kita lihat. koleksi yang ada Ini adalah di sana. foto beliau pada saat itu sebagai komandan komandemen TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat Jawa Timur ya. Terus berikutnya ini ada relief yang menceritakan tentang daerah tugas pasukan Brawijaya ke beberapa wilayah di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan juga ke luar negeri ya, sebagai Dari Sabang sampai Merauke ya Pak? betul pasukan perdamaian dunia ya. Ada yang ke Mesir, ada ke Bukti perjuangan bangsa. Dan buku-buku ini didapat di samping dari komando atas, Iya. yaitu Pusjara, Disjara, kemudian dari Kodam, di samping itu juga pembelian ada sebagian, seperti contohnya adalah pemberian dari masyarakat. Oke. Karena kontribusi merasa masyarakat ada merasa ikut memiliki, maka dari itu di sini bisa. Ya, saya juga ini melihat Pak, ini salah satu koleksinya sepertinya buku lama ya. Buku lama. Jadi koleksi-koleksi lama yang mungkin sekarang sangat sulit dicari, tapi ada di perpustakaan Museum Brawijaya. Oke. Untuk jam pelayanannya sendiri Pak, ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam pelayanannya adalah jam 7 sampai jam 4. Jam 4, oke. Kecuali pada masa pada dibutuhkan kadang-kadang ada tamu membutuhkan seperti adik-adik ini, Ya. butuhkan jam berapapun akan dilayani. Oke. Karena kasihan, Betul. ya itu kasihan adik-adik. Perpustakaan meskipun kecil, tapi karena perpustakaan ini perpustakaan khusus, bukunya pun dirawat dengan khusus, maksudnya tidak seperti perpustakaan umum yang perawatan dengan bagus. Ini khusus hanya harus dipertahankan. Nah, Pak Arianto, ini selaku Kabintal Dam Brawijaya, ini apakah Bapak melihat perhatian dari pemerintah setempat, dari dinas terkait dengan adanya Museum Brawijaya ini? Terima kasih. Pada awal pendirian Museum Brawijaya, pemerintah Kota Malang mempunyai peranan yang sangat penting karena pada saat itu menghibahkan tanah milik Pemprov atau Pemda Kota Malang untuk diserahkan pengelolaannya kepada Kodam 8 Brawijaya pada saat itu untuk digunakan sebagai Museum Brawijaya. Itu hubungan awal antara Pemkot dengan Kodam 8 Brawijaya. Ya, saya berharap sebagai Kabintal Dam bahwa keberadaan Museum Brawijaya yang berada di
tempat naganya Kota Malang di Jalan Ijen, di situ tempat yang prestis bagi Kota Malang, diharapkan kepada Pemda Kota Malang untuk memberikan perhatian yang lebih sehingga keberadaan Museum 5 Brawijaya ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Malang pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya. Demikian. Pertanyaan terakhir saya mungkin harapan Pak, harapan Bapak dan pesan-pesan Bapak juga terutama untuk para generasi muda saat ini seperti apa Pak? Ya, dengan keberadaan Museum Brawijaya diharapkan agar masyarakat Kota Malang khususnya di mana keberadaan museum itu ada di tempat sini dan khususnya kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur, jangan sekali-sekali kita itu melupakan sejarah. Bung Karno sebagai founding father kita sudah menyatakan itu, museum sebagai tempat di mana keberadaan benda-benda dengan nilai perjuangan yang sangat tinggi, diharapkan partisipasi masyarakat di Jawa Timur bisa memberikan andil bagi keberadaan Museum 5 Brawijaya yang ada di Kota Malang ini. Ini harapan kami sebagai Kabintal Dam yang baru. Museum Brawijaya ini adalah museum perjuangan. Ya, marilah kita cintai museum ini karena Museum Brawijaya ini bukan milik pengelola atau milik tentara yang ada di Malang, bukan, ini adalah milik seluruh lapisan masyarakat. Jadi di sini adalah bukti otentik bahwa bangsa Indonesia dulu pernah dijajah oleh penjajah yang ratusan tahun. Marilah kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah, penuh pengorbanan darah, pengorbanan nyawa, itu kita pertahankan, kita isi untuk ke depan agar lebih sukses dan maju ya. Dan pemirsa, usai sudah perjalanan tim Jejak Sejarah dan Budaya Batu TV, tepatnya di Museum Brawijaya, Kota Malang. Dan tetap ikuti perjalanan tim Jejak Sejarah dan Budaya ke tempat-tempat sejarah dan cagar budaya lainnya yang ada di wilayah Malang Raya. Saya Sri Widya mau undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.